Kembali bersama Kak Noven dalam bab 3 bagian 3B-nya ya. Kita akan melakukan analisa. Kita akan melakukan audit kritis, apakah ada fallacy yang tersembunyi, apakah ada asumsi yang tersembunyi, juga apakah ada juga kemungkinan dari bias kognitif atau paradigma yang beredar pada sekitaran bab 3 ini ya, terkait dengan tema bab 3. Yang pertama, kita masuk dalam essential fallacy. Ada narasi di mana dari yang kita bahas bab 3 ya, di mana di situ ada pandangan bahwa menggambarkan psikopat itu pada umumnya sebagai kategori manusia yang diprogram atau programmed dengan cara yang berbeda, seolah ada sense ontologis yang berbeda. Nah, dalam hari ini ada hal yang perlu dikoreksi ya. Psikopati itu bukan essence, itu lebih ke arah konfigurasi trait pada spektrum kepribadian menurut sepemahaman Kak Noven ya. Seseorang tidak tanda kutip adalah psikopat, tetapi lebih ke arah seperti dia itu tanda kutip adalah manusia. Jadi ini tuh menampilkan tingkat trait psikopati yang tinggi. Ini juga bukan semantik ya, bersifat semantik semata gitu. Ini memiliki implikasi besar untuk pendekatan rehabilitasi dan juga pastoral. Lalu potensi fallacy yang kedua itu confirmation bias dalam seleksi contoh. Misalnya manifestasi pemahaman umum menggunakan contoh-contoh ekstrim, misalnya Kim Jong Un dengan narasi misalnya Kim Jong Un cerita fiksi, anggaplah ya, dari dunia antah berantah, universe yang berbeda, misalnya dianggap sebagai pembunuh berantai. Nah, ini tuh bisa menciptakan apa? Availability heuristic gitu loh. Jadi di mana para netizen mengasosiasikan tuh dark triad tuh hanya dengan kasus ekstrim, padahal ada potensi manifestasi subklinisnya jauh lebih umum dan justru lebih berbahaya dalam konteks sehari-hari. Lalu apa yang harus dikoreksi dalam hal ini? Subclinical dark triad lebih perlu diwaspadai karena 3 hal standar. 1. Tidak terdeteksi sistem hukum. 2. Beroperasi dalam relasi personal seperti keluarga, gereja, kantor, atau apapun itu hubungannya ya. Yang 3. Korbannya sering gak sadar bahwa mereka adalah korban. Nah, kalau ini juga ada kemungkinan yang ketiga adalah gender bias tersembunyi gitu loh. Ada kemungkinan fallacy yang ketiga ini adalah gender bias tersembunyi. Misalnya manifestasinya seperti ini. Pada pandangan umum ada ilustrasi bahwa terkesan bahwa dark triad itu pronounsnya tuh atau dikategorikan sebagai maskulin gitu. Dan gambaran maskulin ini tuh bisa masuk dalam gender bias tersembunyi. Kenapa? Penelitian menunjukkan bahwa dark triads pada perempuan sering diekspresikan secara berbeda, lebih relasional dan lebih covert ya. Dan seringkali juga tidak terdeteksi, misalnya dalam pola parenting di mana anak secara kedewasaan, kematangan, dan juga secara umur, tingkat kedewasaannya itu kan ekstrim ya, orang tua anak. Jadi perlu dikoreksi bahwa
covert narcissism lebih umum malah terjadi pada perempuan. Female psikopati lebih sering via berupa relational aggression seperti gosip, social exclusion, reputation damage. Nah, itu biasanya permainan ya para female psikopati ini ya, daripada bully fisik atau daripada kekerasan fisik gitu loh. Yang ketiga, literatur dan sistem diagnosis perlu peka terhadap perbedaan manifestasi berbasis gender sih. Nah, untuk bagian keempat, dalam hal ini mungkin juga bisa false binary gitu loh, antara monster versus normal person gitu, dimana mungkin juga kita sering temukan pada relation secara awam ya, dimana misalnya kita mendengar istilah dangerous dark personalities, dan gaya narasi teks itu menciptakan dikotomi imajiner gitu loh, antara orang normal dengan tipe dark triad people gitu. Nah, dalam hal ini juga perlu dikoreksi. Kenapa? Menurut penelitian Paul Huss dan Williams 2002, itu tuh mengkonseptualisasikan dark triad itu sebagai dimensi kontinu, bukan tipe diskrit ya. Dalam kondisi kelelahan, terus juga stres tinggi, kurang tidur, atau deprivasi sumber daya. Nah, semua orang itu menunjukkan peningkatan dark triad sementara, bisa ya berpotensi dark triad sementara. Semua orang tuh punya kemungkinan untuk mengalami atau terjadi seperti itu. Nah, ini adalah temuan yang penting dalam hal di ranah konseling maupun pedagogi. Nah, lalu kita masuk dalam tadi kita masuk dalam fallacy yang mungkin, lalu kita masuk dalam bias kognitif yang perlu dipahami para netizen sekalian. Yang ada 3 hal lah yang standar ya. Yang pertama itu halo effect terbalik. Jadi setelah mendengar konten ini atau memahami atau membaca tentang dark triad dan lain-lain gitu, kita tuh cenderung melihat sifat-sifat dark triad itu seperti seolah-olah muncul di mana-mana gitu loh. Itu kayak seperti kita menyukai sebuah merek mobil tertentu atau motor tertentu, lalu seolah-olah di jalan itu kita selalu temukan merek yang sama. Nah, itu sama dalam hal masalah dark triad ini, akan ada muncul kemungkinan halo effect yang terbalik ya. Terus kedua, bisa berpotensi juga bias kognitifnya itu berupa fundamental attribution error. Jadi mengaitkan perilaku manipulatif sepenuhnya pada tanda kutip karakter buruk tanpa mempertimbangkan konteks yang situasional. Lalu juga ada Dunning-Kruger risk ya. Dunning-Kruger risk. Di sini tuh merasa sudah bisa mengidentifikasi psikopat ataupun narsistik setelah membaca satu bab buku atau baru introduction satu buku gitu loh. Padahal diperlukan diagnosis klinis dan juga membutuhkan evaluasi yang terstruktur dalam memahami masalah dark triad ini. Nah, mungkin bisa kita juga pelajari implikasi untuk konteks pendidikan, edukasi ya. Misalnya relevansi langsung dalam kelas gitu, dimana ada mungkin dinamika bully victim gitu, terus digital dark triad ataupun manipulasi peer pressure gitu.
Mungkin kalau dinamika bully victim, penelitian jurnal umum ya menunjukkan bahwa 30-40% tuh pelaku bullying kronis itu menunjukkan elevated dark triad trait gitu loh. Dari penelitiannya Baughman ya, Baughman, di tahun 2012. Nah, untuk tipe digital dark triad, relevansinya itu dalam hal online trolling gitu loh, berkorelasi kuat dengan everyday sadism dan psikopati. Itu dalam penelitiannya Buckles 2014. Dan manipulation peer pressure, di mana remaja dengan elevated Machiavellian traits lebih efektif mengeksploitasi dinamika kelompok pada umur sebayanya ya. Nah, kalau kita lihat implikasi pedagogisnya dalam hal ini, relevansi langsung dalam kelas, guru tuh perlu memahami bahwa beberapa siswa yang kelihatannya normal nih, bahkan cenderung populer, mungkin bisa beroperasi dengan pola manipulatif yang tinggi gitu loh. Penanganannya bukan dengan label ya, bahwa jauhin anak ini atau kita label langsung, tetapi dengan satu, mungkin membangun iklim kelas berbasis psychological safety. Kedua, mengajarkan emotional literacy secara eksplisit. Dan juga bisa yang ketiga, mengidentifikasi dinamika sosial secara sistematis gitu. Nah, kalau kita lihat implikasi untuk dunia konseling remaja, dewasa muda, dan juga yang sudah berkeluarga ya, mungkin bisa melakukan protokol identifikasi awal dengan red flag dalam relasi misalnya. Kita lihat dari red flag dalam relasi. Tapi sekali lagi ya, red flag dalam relasi bukan diagnosis ya. Bedakan ya. Red flag dalam relasi itu bukan diagnosis. Misalnya, apakah persona berlebihan di awal relasi yang terasa tidak otentik atau tidak original gitu loh. Terus kedua, misalnya juga cek red flag-nya adalah lack of remorse saat menyebabkan penderitaan atau luka gitu. Yang ketiga, apakah ada pola berbohong yang halus tapi konsisten gitu. Ya, ini juga bisa menjadi checklist red flag-nya ya. Yang keempat, misalnya isolasi dari support system. Jadi orang-orang yang malah memberikan masukan yang bagus itu dibilang harus dijauhi. Nah, itu pola-pola isolasi yang berbahaya apakah dilakukan oleh pribadi itu. Terus yang berikutnya, yang kelima, mungkin bisa kita cek juga apakah siklus idealisasi ataupun juga idealisasi devaluasi lah, coba cek itu ada atau tidak. Yang keenam misalnya, apakah protokolnya yang berikutnya, yang keenam itu adalah gaslighting. Misalnya sering memelintir perkataan, mempertanyakan persepsi korban, tapi lalu di kebenaran itu disembunyikan atau dimanipulasi gitu loh, diputer, ditwisted, sehingga si person ini sering mengalami confused dari apa konsep yang benar gitu loh. Yang ketujuh misalnya, apa sense of entitlement yang berulang, apakah ada gitu ya. Yang kedelapan, cek red flag-nya, misalnya juga bisa reaksi berlebihan terhadap kritik. Misalnya tipe-tipe yang kita akan temuin kalau Karnaven di lapangan tuh, misalnya tipe ketemu yang NPD gitu loh. Kritik dianggap sesuatu hal yang bersifat ofensif karena bisa merusak reputasi menurut pandangannya kan. Aneh-aneh ya, sering terjadi ya.
Nah, yang cek red flag yang ke-9 itu impulsivitas tanpa pertanggungjawaban. Nah, ini biasanya dalam kasus ESPD atau tipe-tipe psikopati lah ya. Nah, ini sekali lagi ya, ini cek red flag dalam relasi ya, bukan diagnosis. Bedakan. Ini disclaimer di sini adalah red flag, cek red flag ya, bukan diagnosis. Lalu kita lanjut, pendekatan konselingnya tuh seperti apa? Kalau misalnya untuk tipe trauma informed approach gitu, jangan sekali-sekali mendiagnosis, bantu korban untuk mengenali pola yang dialaminya gitu ya. Terus misalnya juga kalau untuk pendekatan konseling yang misalnya biblical counseling integration, itu lebih ke arah identitas korban tidak ditentukan oleh perlakuan manipulator. Bahasa gampangnya itu yang sering seperti Kak Noven lakukan dalam konseling, ingat ini cukup penting ya. Apa yang dikatakan orang jangan jadi label dalam hidup kita. Perkataan orang lain jangan kita jadikan identitas kita. Itu bahaya ya. Nah, ketiga juga pendekatan konseling untuk safety planning itu lebih di mana prioritas pertama dalam kasus high conflict personality biasanya ya. Lalu yang keempat, pendekatan konselingnya itu kalau untuk psychoeducation, memberi nama pada pengalaman atau yang dialami itu adalah langkah awal pemulihan sebenarnya. Kita membantu bersama-sama untuk mendampingi orang-orang yang kita bina dalam hal ini. Langkah yang bagus lah untuk memberikan nama pada pengalaman itu. Jadi bukan labeling diri, tapi memberikan judul atau topik apa yang dialami itu apa gitu loh. Tapi jangan dijadikan identitas, itu beda. Pembelajaran bukan berarti identitas, ini harus dipisahkan biar paham. Nah, kalau kita lihat implikasi secara teologisnya dan juga pastoral, mungkin akan muncul pertanyaan pastoral yang cukup kritis lah yang menurut pemahaman Kak Noven. Misalnya gini, untuk pertanyaan pertama, misalnya apakah seseorang itu seseorang dengan psikopati bisa diselamatkan dan ditransformasi misalnya? Kalau kita jawab yang jujur secara teologi dan pandangan klinis sepemahaman Kak Noven ya, secara teologis kasih karunia Allah tidak terbatas. Jadi tidak ada manusia yang di luar jangkauan anugerah Allah. Kalau kita lihat secara teologis Kristianinya ya. Tetapi kalau secara klinis, pandangan klinis tuh psikopati itu adalah salah satu gangguan kepribadian yang paling resisten terhadap konvensional. Bahkan beberapa program terapi malah meningkatkan kemampuan manipulatif gitu loh ya. Itu dari pandangan Harris and Rice ya, HRRIS dan Rice RICE, tahun 2006 ya. Itu kalau secara POV klinisnya. Lalu dari dua point of view yang sepertinya memang berbeda secara tajam, mungkin bisa kita simpulkan kemungkinan transformasi itu sebenarnya ada, tetapi membutuhkan intervensi yang sangat struktural, sistematis gitu, yang berbasis komunitas akuntabilitas dan bukan hanya perubahan secara kognitif. Ini adalah wilayah di mana gereja dan klinik tuh perlu bekerja sama, bukan justru diseparate, dipisahkan gitu, atau jangan sampai terpisah lah ya. Lalu
Pertanyaan kedua dalam hal implikasinya secara teologis dan pastoral ini, bagaimana gereja itu melindungi diri dari dark triad atau kepribadian gelap dalam leadershipnya, dalam kepemimpinannya. Dalam hal ini Kak Novel akan mengambil analog historis yang mungkin menyedihkan lah ya. Gereja itu secara statistik adalah lingkungan yang sangat rentan terhadap eksploitasi oleh kepribadian dark triad. Why? Kenapa? Karena apa gitu? Karena satu, budaya forgiveness yang dapat disalahgunakan sebagai enabling. Itu yang pertama. Kedua, kenapa gereja statistik adalah lingkungan yang sangat rentan? Yang kedua, ya, terhadap apa? Terhadap eksploitasi tadi ya, oleh kepribadian dark triad. Karena yang kedua, otoritas spiritual yang dapat dieksploitasi sebagai coercive control gitu loh. COERCIVE control. Ya. Terus yang ketiga, kepercayaan awal yang tinggi. Nah, ini bisa menjadi equal to window of vulnerability. Ya. Yang keempat, resistensi terhadap tanda kutip nilai gitu loh. Menilai pemimpin gitu loh. Jadi kayak nggak boleh menilai pemimpin. Nah, kira-kira kayak gitulah aturan mainnya di gereja yang sesat ya. Kenapa? Nggak boleh menilai otoritas di atasnya, tapi otoritas di atasnya dengan gampang menilai dan bahkan melabel orang-orang yang dibinanya. Nah, ini equal to, sama dengan reduce accountability. Ini pola-pola yang harus dipahami sebenarnya. Pola-pola yang harus diwaspadai dalam gereja. Sepanjang Kak Noven belajar selama lebih dari 25 tahun. Sebagai seorang Kristiani, edukator, juga sebagai mentor, konselor juga yang mendampingi dalam proses-proses anak-anak yang berbeda gitu ya tiap tahunnya. Ini kita bisa lihat dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi yang dilihat itu bukan KPI berapa hebat pemimpin itu mengirimkan orang-orangnya ke dalam dunia pelayanan, tapi apakah orang-orang yang melayaninya sehat secara mental, berbuah roh secara normal, bukan karena demi pengakuan leader. Itu waspadai. Implikasi praktisnya apa dalam hal ini? Pertama, sistem akuntabilitas struktural yang tidak bergantung pada kepercayaan personal saja. Ini perlu diingat. Yang kedua, proses seleksi kepemimpinan yang mencakup evaluasi karakter jangka panjang, puluhan tahun levelnya. Ya kalau nggak mau puluhan tahun, belasan tahun lah, minimal di atas 5 tahun gitu. Yang ketiga, edukasi jemaat tentang spiritual abuse dan red flag dalam konteks baik pastoral maupun lingkungan gereja ataupun sistem gereja. Nah, kalau kita masuk dalam blind spot, terdeteksi yang juga kita harus cari solusi cara mengatasinya gitu. Kemungkinan blind spot pertama dalam hal ini adalah dimensi kultural yang seringkali diabaikan ya. Misalnya masalah gini, construct dark triad dikembangkan utamanya dalam konteks budaya barat ini yang individualistis ya. Dalam budaya kolektivis, termasuk dalam lingkup ini adalah budaya Asia, Afrika, Amerika Latin gitu loh.
ekspresi dan persepsi terhadap manipulation ataupun self interest dan juga status itu berbeda secara signifikan. Jadi cara mengatasinya gunakan dark triad ini sebagai heuristic tool, ya, bukan template diagnostik lintas budaya tanpa adanya adaptasi dan modifikasi lanjutan. Yang kedua, kalau kita lihat blind spot kedua, the successful dark triad paradox gitu. Biasanya masalahnya seperti ini. Berdasarkan penelitian Babiak dan Hare, ya, dalam Snake in Suit tahun 2006 itu tuh mendokumentasikan bahwa individu dengan tingkat psikopati tinggi sering berhasil di level kooperat tinggi. Tapi ini menimbulkan pertanyaan moral yang tidak nyaman. Pertanyaannya adalah gini, apakah sistem sosial ekonomi kita secara struktural memberikan reward kepada dark triad traits? Think about that. Lalu, cara mengatasinya gimana? Evaluasi ulang sistem reward dalam organisasi apapun itu, baik itu gereja, bahkan juga dunia pendidikan. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah kita secara tidak sadar mengagumi dan mempromosikan ciri-ciri yang harusnya kita waspadai? Coba mikir. Yang ketiga, blind spot yang ketiga, self-examination deficit. Masalahnya dalam literatur dark triad hampir selalu diposisikan dari sudut pandang kita yang normal versus mereka yang gelap. Nah, ini akan menciptakan ilusi bahwa pembaca selalu berada di sisi korban, bukan di sisi potensi pelaku. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau kita mengacu pada ayat Alkitab Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-9, dengarkan baik-baik, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, seperti hal yang di bab-bab awal di mana Kak Noven pernah bilang bahwa beberapa tahun yang lalu, ya, sekitar 3-5 tahun dari masa-masa pertobatan awal itu, ya, tanpa sadar pun Kak Noven terjebak dalam melakukan hal dark triad ini. Walaupun mungkin belum di tahun itu di Indonesia belum populer, ya, cuman setelah banyak membaca akhirnya Kak Noven sadar bahwa ternyata saya berpotensi untuk jadi pelaku dalam hal itu. Makanya setelah sadar, Kak Noven memutuskan untuk membuat konten ini untuk kesehatan kita dalam bergereja, ya, berorganisasi dan juga bergereja yang benar gitu, berkomunitas yang sehat. Makanya Kak Noven membuat konten tentang dark triad ini, ya, untuk equipping di gereja. Jadi dari Yeremia pasal 17 ayat 9 dan konteks blind spot dalam self-examination deficit ini, ya, pemahaman dark triad yang matang secara teologis dan psikologis itu harus mencakup pemeriksaan diri, self-examination, tentang bagaimana kita sendiri mungkin berpotensi memiliki dan mungkin juga menggunakan ciri-ciri dark triad itu dalam kadar yang rendah mungkin. Jadi cek motivasi kita, refleksikan, dan latih otak tidak boleh menipu diri, ya. Perlu jujur dan terbuka gitu. Tanyakan juga lewat orang-orang sekitarnya yang kita layani.
Sengaja Kanoven bikin konten ini supaya apa? Ketika ada anak-anak yang Kanoven bina, mereka bisa juga mengoreksi Kanoven. Apakah pernah dari yang Kanoven yang ajarkan, Kanoven melakukan kesalahan yang Kanoven sharingkan ya, sepanjang bab 1, 2, dan 3 ini. Ini bagian 3B-nya ya. Nah, kita bisa melakukan analisa lanjutan misalnya untuk area riset lanjutan misalnya. Ada mungkin lebih dari 5 lah ya. Yang pertama itu Gender Inclusive Assessment Tool untuk Dark Triad, khususnya mengidentifikasi covert expression pada perempuan. Yang kedua Cultural Adaptation dari PCLR dan MAC4 untuk konteks non-Western, non-Barat gitu ya. Yang ketiga neurobiological intervention. Apakah simulasi magnetic transkranial gitu loh, TMS bahasa Indonesianya ya, TMS. Pada amigdala, apakah stimulasi magnetik transkranial pada amigdala itu dapat meningkatkan kapasitas empati pada psikopat. Yang keempat, kita bisa lihat dari resilience factors. Misalnya, mengapa sebagian besar individu dengan faktor resiko tinggi tidak mengembangkan dark triad. Yang kelima, kita bisa riset lanjutan dark triad dalam konteks digital sekarang ini. Bagaimana media sosial dan platform digital menciptakan kondisi yang mengamplifikasi dark triad trait. Yang terakhir, spiritual formation sebagai protective factor. Jadi bisa melakukan riset empiris tentang korelasi antara praktek spiritual yang mendalam dan penurunan dark triad trait ya. Bisa kita lihat korelasinya juga seperti apa gitu. Ada beberapa pertanyaan filosofis yang terbuka lah ya, untuk kita refleksi lebih lanjut, kita pelajari lebih lanjut gitu. 1. Jika psikopati memiliki dasar neurologis yang kuat, apakah konsep moral responsibility masih bisa diterapkan secara penuh, di mana batas antara disorder yang membutuhkan belas kasihan dan evil yang membutuhkan penghukuman atau pendisiplinan. Yang kedua, apakah masyarakat yang secara struktural memberikan reward pada dark triad, misalnya kompetisi tanpa empati, winner takes all, lebih bertanggung jawab atas proliferasi perilaku ini daripada individu yang menampilkannya? Coba deh pikirin. Ketiga, apakah ada versi redemptif dari Machiavellianism ini? Misalnya statecraft yang keras tetapi bertujuan melindungi kepentingan rakyat banyak misalnya. Misalnya kasus tahun 2026 ini di mana MBG yang nggak layak itu masih terus dipertahankan dengan alasan melindungi kepentingan rakyat banyak misalnya. Ya di sini yang Kanoven nggak setuju sebenarnya ya, menurut pemahaman Kanoven. Mereka yang main titit, kita yang bayar makan mereka gitu loh. Jadi di mana batas antara strategic wisdom dengan moral corruption. Yang keempat, jika semua manusia berada pada spektrum yang sama, apa yang secara fundamental membedakan sane
saint suci, maksudnya orang suci, dengan dari psikopat. Selain dari konteks intensitas dan pilihan yang terakumulasi. Coba deh analisa. Nah, kalau kita simpulkan dari bab 3A dan 3B ini, ya, mungkin bisa dikatakan secara analogi strukturalnya, bayangkan kayak sebuah jembatan yang dirancang untuk beban tertentu gitu. Analoginya aja ya. Doctrine itu adalah situasi di mana seseorang itu membangun jembatan yang kokoh dari luar kelihatannya nih. Kayaknya strong banget nih gitu, kuat nih. Ya kan, strukturnya kelihatannya oke gitu. Bentukannya kayaknya oke. Dengan material yang depannya mungkin keramik lah, apalah, kelihatan digital gitu. Desain tampilannya tuh mempesona, memukau gitu. Tetapi secara disengaja menyembunyikan retak pada fondasi dengan menggunakan material kualitas yang nggak sesuai standar atau di bawah standar gitu, demi keuntungan dirinya sendiri. Jadi boleh kita kategorikan misalnya material yang KW lah, palsu lah gitu, pada struktur penahan beban, dan juga melakukan manipulasi laporan dari pengawas gitu loh, dari inspeksinya. Kemungkinan jembatan ini akan bertahan lama, mungkin bertahun-tahun, dan justru karena bertahan lama orang jadi makin percaya dan makin banyak menggunakannya. Lalu apa yang terjadi? Makin besar dong bebannya pada konstruksi jembatan tadi ya. Sampai suatu saat rontok, runtuh, roboh, ambruk, dan dari failure-nya ini ya, dari kegagalan ini dengan runtuhnya itu, ternyata banyak membawa korban yang tidak bersalah. Itulah dark triad dalam relasi manusia. Bukan bom yang meledak seketika loh, tetapi fondasi yang direkayasa untuk kelihatan kuat sambil secara sistematis dilemahkan dari dalam. Kalau kita melihat dari Alkitab, dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-48. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-48. Dikatakan seperti ini. Ia seperti seorang yang mendirikan rumah, yang menggali dalam-dalam dan meletakkan fondasi di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu dibangun dengan baik. Fondasi yang sejati bukan pesona loh, ya. Fondasi yang sejati bukan pesona, bukan kecerdasan strategis, bukan penampilan karismatik, melainkan karakter yang dibangun di atas kebenaran yang telah diuji dan teruji dalam relasi yang otentik dan yang bertahan bahkan ketika tidak ada yang melihat. Jadi kalau berkomunitas ataupun melakukan dalam kelompok kecil, ya sebutlah apapun jenis kelompoknya, misalnya ada istilahnya itu kelompoknya itu komsel lah, date lah, cool lah, ya, CG lah gitu. Tetapi kalau tidak natural hubungannya, baru mau dekat sudah dipecah dengan alasan multiplikasi gereja. Habis pisah tidak boleh lagi berkoneksi satu dengan yang lain. Apakah itu sehat?
Coba pikirkan. Ketika kita berelasi dengan orang lain dicurigai, apakah sehat? As a human being, kalau kayak gitu, pikirin deh, sehat atau tidak. Kalian yang menilai, kalian yang memutuskan, bukan Kak Noven. Sebagai statement final, ya, the most dangerous people are not those who show their darkness, but those who have learned to make their darkness look like light. Orang paling berbahaya bukan mereka yang memperlihatkan kegelapannya atau vulnerable-nya, tetapi mereka yang telah belajar membuat kegelapannya tampak seperti cahaya. Kita bisa lihat itu sebagai perenungan dari 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Terus HRE pada tahun HRE ya, HRE pada tahun 2003 penelitian dia, juga karyanya Arden 1963. Sekian sharing Kak Noven untuk menutup bab 3B ini. Tuhan Yesus memberkati.